Ya, salam sehat semua. Kali ini saya akan membuat video untuk menjelaskan ujian akhir semester. Nama Jason Joshua Balo, NIM 19120038, program studi teknik informatika 101. Oke, di sini mata kuliah yang akan saya jelaskan, mata kuliah pengolahan citra digital. Kemudian di sini soalnya suruh untuk melakukan proses ekstraksi fitur pada citra dengan tahapan yaitu fitur warna, bentuk dan tekstur. Kemudian di sini disuruh untuk melakukan ekstraksi fitur dari 11 jenis dedaunan yang dimana masing-masing jenisnya terdapat 25 citra dari 275 citra dedaunan untuk proses ekstraksi fitur. Kemudian turunan yang kedua untuk pemrosesan dan segmentasi citra. Di situ melakukan 3 tahap, yaitu pertama pemisahan objek daun, yang kedua ada proses copying citra, dan yang ketiga hasil dari sebuah dataset citra. Dan kemudian surat yang ketiga di sini ada untuk proses ekstraksinya. Di situ terdapat ekstraksi warna, di mana domain daun dengan ruang warna HVS itu harus memiliki proses konversi warna RGBT dan HVS. Kemudian melakukan pencarian warna yang domain dengan menggunakan klaster dan metode K-means. Dan yang terakhir di sini adalah hasil adanya perolehan warna domain dengan komponen H, S, dan V. Kemudian di sini catatannya, hasil pengerjaan itu dibuat dalam bentuk video. Kemudian sesuaikan dengan instruksi soal, lalu hasil videonya itu berupa penjelasan dan akan diupload di YouTube. Oke, di sini saya akan lanjut membuka file. Di sini saya sudah siapkan folder. Di sini foldernya terdapat nama folder yang berupa nama NIM. NIM saya itu 19120038. Lalu ada file pertama. Di sini adalah file ekstraksi fitur. Nah, di sini file ekstraksi fiturnya itu terdapat 117 script. Soalnya 118 script, yang 117 ini adalah script untuk sebagai penerangan script. Nah, dimulai dari yang pertama yaitu import CV2. Ini merupakan library. Jadi dari import CV2 sampai ke fonts clearance cluster. Di sini adalah library dari script untuk menampilkan tampilan pertama dari ekstraksi fitur. Kemudian ada script untuk workbook dan worksheet. Ini adalah script untuk nanti hasil inputnya akan dipindahkan ke dalam file Excel, karena di sini workbooknya itu membuka XLX write, berarti di sini dia akan membaca sebuah dokumen yang bertipe Excel. Lalu di sini ada kode isinya, di mana ada jenis, di mana jenis ini berupa inputan untuk base dan juga beberapa inputan untuk datasheetnya. Lalu ada jumper. Di sini jumpernya itu berupa jumlah datasheet yang ada di dalam jenis atau kondisi di sini. Kemudian kita masuk ke dalam script yang kondisi. Di sini ada menggunakan program for. Nah, di sini merupakan writing Excel header. Artinya di sini adalah tulisan di atas Excel nanti atau hasil runnya terdapat
kondisi di mana kolom pertama itu akan dituliskan dengan file, bukan file, tapi jenis yang ada di atas ini, base-nya itu. Kemudian untuk for yang kedua, kita akan masukkan properti dan juga akan ditambahkan dengan kolom. Di sini kolomnya itu menggunakan for, jadi untuk kolom pertama ini akan mengisi jenis base, lalu ditambah dengan 1, maka berarti kolom pertama urutan kedua dia akan mengisi jenis cermai, dan begitu seterusnya sampai jumper datanya mencakup 25 data. Lalu masuk ke berikut ada looping. Nah, di sini looping for each datasetnya di sini berupa di sini perluannya for-nya masih tetap menggunakan in pada jenis. Di sini reg-nya dari 1 sampai 26. Kenapa 26? Karena menyisakan satu kolom untuk nomor. Jadi di sini untuk file di Excel-nya itu datasheet-nya akan ditambah dengan i, di mana i adalah jenis, dan ditambah dengan strj. Nah, j adalah range dari 1 sampai 26. Kemudian masuk kepada perintah yang ada pada soal, di mana kita harus menerapkan sebuah perintah ekstraksi warna. Di sini diminta menggunakan ruang warna H, S, dan V, HSV. Jadi script yang ini mencakup HSV-nya, di mana HSV dari gambar, yaitu CTV color-nya itu digunakan menggunakan shape 1 dan juga 3. Lalu labelnya di sini menggunakan fit predict, di mana script ini akan membuat gambarnya itu bisa sesuai dengan gambar yang akan diterapkan pada datasheet nanti. Kemudian untuk kolomnya itu nanti akan dihilangkan. Lalu untuk DOM color-nya itu menggunakan script np full. Jadi warna HSV-nya itu akan menampilkan full color, shape, dan juga DOM color. Kemudian untuk DOM color BKR-nya itu menggunakan script cv2.cvt color, mana itu menyangkut DOM color HSV dan juga color HSV to bright. Dan nanti untuk outputnya menggunakan script np-hentax dan crop DOM color. Kemudian masuk pada shape. Nah, di sini shape-nya itu berupa label, kemudian ada props, kemudian ada density area, perimeter, kemudian ada metric, lalu ada kondisi di sini menggunakan worksheet. Nah, di sini worksheet-nya akan membaca baris, kolom, dan juga metrik. Di situ untuk worksheet yang pertama. Lalu untuk worksheet yang kedua dia akan membaca baris, kolom, dan juga eternity yang di atas. Dan worksheet yang ketiga akan membaca baris, kolom, dan juga kondisi i. Nah, setelah itu ditutup dengan script workbook. Lalu dot close dengan diakhiri dengan tutup kurang. Setelah itu saya akan mencoba untuk merun file ini, run menggunakan debugging. Oke, di sini dia sudah mulai menjalankan programnya.
Nah, program yang dijalankan di sini akan sangat lama dikarenakan eh, masing-masing bukan soal di sini disuruh untuk masing-masing eh, jenis dari citra itu harus terdapat 275 dedaunan untuk proses ekstraksi fitur. Nah, saat saya merun program ini, dia akan melakukan proses ekstraksi fitur yang dimana dia akan menjalankan 275 citra dedaunan yang dimana terdapat 25 buah citra. Jadi di sini kita tunggu sampai proses debuggingnya selesai. Ya, baik. Jadi di sini proses ekstraksinya sudah selesai. Nah, hasilnya itu sesuai dengan yang sudah ada pada script workbook. Di nanti dia akan menampilkan hasil Excel. Di sini importnya ke Excel. Jadi di sini untuk apa
workbooknya itu untuk file Excelnya, nanti dia akan muncul satu file Excel yang bernama fitur.excel. Jadi ada file Excel yang nanti muncul di sini, namanya file fitur. Kemudian di sini file fiturnya itu saya akan mencoba buka karena tidak bisa menggunakan Visual Studio Code di sini. Jadi saya akan membukanya menggunakan langsung dari folder. Kita cari dulu ya, yang ini. Nah, di sini adalah hasil dari ekstraksi yang sudah kita buat dari scriptnya, kemudian diekstrak menjadi file Excel. Nah, di sini merupakan file ekstraksi dari warna. Di sini nama filenya di sini. Kemudian ada satuan saturation dan value. Kemudian mulai dari disparity, kemudian correlation, kemudian ada homogeneity, lalu ada contrast, ASM, kemudian sampai pada energi. Ini merupakan datasheet dari file-file citra yang sudah diekstrak. Lalu yang di sini merupakan matriks dari semua file ekstraksi yang sudah dijalankan. Dan yang terakhir di sini adalah Encercity class. Jadi di sini Encercity classnya itu keterangannya adalah base. Lalu ada Gpad. Nah, sini aja Mari JS itu merupakan nama dari file yang nanti akan kita lanjut pada klasifikasinya. Nah, di sini setelah kita run dan melakukan hasil Excel, kita akan coba mengklasifikasi file yang ada dalam data Excel tersebut. Apakah hasil citranya akan sama? Jadi di sini saya akan mencoba melakukan klasifikasi seperti biasa. Ini merupakan script library. Lalu di sini ada script untuk memanggil file gambar yang akan kita coba panggil. Jadi di sini ada nama ada filenya. Kita deklarasi dulu filenya, kita ambil dari Excel. Lalu nama filenya. Di sini saya buat satu folder di dalam folder UAS ini. Ya, di dalam folder itu, folder UAS, saya buat satu folder namanya testing. Nah, di dalam folder testing ini ada satu gambar. Ya, ini gambarnya. Saya akan mencoba untuk testing apakah gambar T1 ini akan matching dengan gambar yang ada pada datasheet. Ya, jadi di sini saya tutup dulu atau saya langsung saja run dulu. Ya. Jadi nanti setelah saya run fungsi dari script ini, dia akan langsung mengetahui nama asli dari gambar tanaman ini. Dia akan mengklasifikasinya menggunakan script ini. Jadi langsung saja saya run programnya. Di sini untuk runnya tidak terlalu lama seperti tadi, karena yang mengklasifikasi satu gambar. Ya, saya tunggu dulu di sini. Oke, di sini dalam folder testing terdapat gambar yang sudah saya masukkan, namanya adalah
testing. Sedangkan hasil dari klasifikasi gambar yang sudah saya run ini nama aslinya adalah PIDU. Maka dari itu saya akan membuktikan gambar T1 ini dengan gambar error pada datasheet yang namanya adalah PIDU. Oke, kita cari dia di huruf B. Oke. Nah, maka gambar tanaman pada datasheet ini adalah PIDU sesuai dengan yang sudah saya testing pada yang sudah saya klasifikasi pada folder testing. Oke, sekian untuk video UAS pengelolaan citra. Sekian dan terima kasih.